Kita berbicara tentang arba'in, seperti semua ahli sejarah, dalam melihat arba'in itu ada dua tokoh yang tidak bisa kita lupakan. Pertama adalah Sayyidah Zainab, dan yang kedua adalah Ali Zainal Abidin. Yang menarik sebetulnya adalah dalam tradisi Ahlul Bait, terutama ada peran wanita yang begitu menonjol, yang berbeda dengan tradisi lain. Kita mengenal ada Sayyidah Khadijah. Islam ini memperkenalkan tokoh-tokoh wanita yang luar biasa. Kemudian ada Sayyidah Fatimah. Dan kemudian ada Sayyidah Zainab. Ahli-ahli sejarah mencatat bahwa Sayyidah Zainab memimpin rombongan. Jadi Anda bayangkan, ini adalah seorang wanita yang kehilangan saudaranya, kehilangan anaknya, putranya, kehilangan banyak dari saudara-saudaranya, kehilangan adik-adiknya, ponakan-ponakannya, dan menyaksikan tragedi di hadapan matanya. Begitu bejatnya musuh, kekejaman mereka, tetapi beliau mampu membawa dirinya dan memimpin rombongan ini, memimpin kafilah ini dengan begitu luar biasa dan tetap fokus pada misi utamanya sebagai pembawa risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terlihat dari mana? Terlihat dari apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perlihatkan dan pertunjukkan, baik pra Asyura maupun pada hari H Asyura, bahkan sampai setelah kejadian Asyura. Di antara momen yang penting yang kita tahu adalah ketika rombongan tawanan ini digiring dan di situ ada kepala-kepala para syuhada ke Kufah dan dipertemukan dengan Ibnu Ziyad sebagai gubernur Kufah ketika itu, Ubaidillah bin Ziyad. Sayyidah Zainab tampil dan menunjukkan satu postur wanita yang penuh dengan kepercayaan diri, keyakinan akan misinya, dan bobot apa yang dia sampaikan itu justru membuat Ibnu Ziyad itu terkaget-kaget. Sampai dalam riwayat disebutkan bahwa Ibnu Ziyad bilang begini kepada ajudan-ajudannya, cepat usir orang ini dari sini, bebaskan aku dari beban bertemu dengan perempuan ini. Dan pada saat itu, di antara yang disampaikan oleh Ibnu Ziyad misalnya kepada Sayyidah Zainab, kan mempertanyakan kepada Zainab, seolah-olah Ibnu Ziyad ingin mengatakan bahwa kita ini pihak yang menang, kau itu kalah. Ini kan artinya sebuah karunia dari Allah. Allah yang memberi kami kemenangan atas kalian. Sayyidah Zainab kemudian membantah cara pandang ini dengan mengatakan bahwa, wahai Ibnu Ziyad, bagaimana kau bisa mengatakan engkau telah menang, sementara seluruh perbuatanmu itu adalah suatu kekejaman, kedoliman. Engkau telah merusak kehormatan Rasulullah, kehormatan keluarga Rasulullah, engkau bunuh cucunya, engkau tindas keluarganya, dan kemudian engkau menganggap ini kemenangan itu berdasarkan logika apa? Dengan ungkapan seperti ini sebetulnya Sayyidah Zainab ingin melanjutkan misi dan tujuan kedatangan Imam Husain. Antara lain tujuan kedatangan Imam Husain ke Karbala yaitu untuk membongkar adanya manipulasi oleh penguasa atas simbol-simbol Islam. Dengan demikian Sayyidah Zainab memperjelas kembali bahwa apapun yang kau sebut sebagai kemenangan itu bukanlah kemenangan dalam pandangan nilai-nilai Islam ini. Itu adalah suatu kemenangan yang mungkin di pandangan jahiliyah atau pandangan kebiadaban. Kemenangan yang datang dari paradigma atau ideologi atau sistem nilai yang sama sekali tidak bersentuhan dengan kemanusiaan dan keadilan. Sampai kemudian Sayyidah Zainab diantaranya mengatakan bahwa bagaimana engkau menyebut kemenangan sementara jumlah kami ini sedikit, kami juga engkau kepung,
kami ini datang bersama anak-anak dan perempuan, abangku itu datang untuk sebuah misi menegakkan keadilan, lalu engkau buat anak-anak dan perempuan-perempuan tidak bisa minum. Ini semua diungkapkan oleh Sayyidah Zainab. Artinya apa yang terjadi di Asyura, di antara penutur utama adalah sumber utama peristiwa ini adalah Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu bisa dikatakan sebagai saksi mata pertama yang mempublikasikan peristiwa Asyura di hadapan orang-orang yang pada saat itu tidak datang ke lokasi. Selain kita tahu bahwa Asyura itu sendiri sebagai sebuah peristiwa itu kan sangat terdokumentasi dengan baik ya, well documented, karena saksi mata baik yang di pihak Imam Husain maupun di pihak musuh itu kan kemudian masing-masing menuturkan versi-versinya. Karena banyak juga dari mereka yang di pihak Ubaidillah bin Ziyad atau di pihak Umar bin Sa'ad ya, pasukan Umar bin Sa'ad kan kemudian mereka insaf, kemudian menceritakan itu kepada keluarganya, istrinya dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang didokumentasikan secara tapi sumber utama dari peristiwa ini, penutur kunci ya, saksi kunci dari peristiwa ini adalah Sayyidah Zainab sendiri. Dan yang pertama menyampaikannya secara publik di hadapan penguasa Ubaidillah bin Ziyad, di istana Ubaidillah bin Ziyad adalah Sayyidah Zainab. Sesuai dengan apa yang dia lihat. Bagaimana misalnya dia menyatakan bahwa abangku terbunuh dalam keadaan haus. Ini kan untuk menunjukkan bahwa kalian ini sedemikian kejinya, bahkan pada perang-perang pra-Islam pun orang itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dihambat untuk dari akses air. Tidak boleh sampai orang yang berperang itu melarang pihak lain untuk mengakses air minum. Tapi engkau telah memperlakukan itu kepada abangku. Ini kan kemudian orang pada tahu, oh ternyata yang terjadi bukan peperangan, terjadi adalah pembantaian. Kemudian juga Sayyidah Zainab menyatakan bahwa abangku sebagai cucu Rasulullah datang ke Kufah atas ajakan orang-orang Kufah. Bukan dia datang atas ambisi pribadi, sedang dalam posisi dia ingin menggalang kekuatan. Dia datang atas undangan, ingin melayani, ingin mendukung orang Kufah dan lain sebagainya. Nah, perspektif Sayyidah Zainab inilah yang kemudian menjadi perspektif mainstream tentang Asyura. Sebaliknya, perspektif Ibnu Ziyad yang ingin menyudutkan Ahlul Bait pada peristiwa itu sebagai para pemberontak, khawarij, mereka yang cari kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya, yang pada saat itu perspektif itulah yang ingin disebarkan ke tengah umat, ini justru mengalami penyusutan. Sedemikian sehingga kita melihat dalam sejarah, dan ini bukan hanya dalam Sunni, bukan hanya dalam Syiah, dalam Sunni, terutama dalam Sunni. Mereka semua sepakat bahwa pihak yang zalim adalah Ibnu Ziyad dan Yazid dan Umar bin Sa'ad. Ini siapa yang mengubah ini perspektif ini? Ini peran Sayyidah Zainab. Sebagai saksi kunci, beliaulah yang mengubah perspektif masyarakat. Dan kemudian tentunya karena perspektif masyarakat berubah, opini publik ketika itu berubah, para sejarawan pun kemudian yang menuliskan peristiwa ini juga ikut berubah. Kalau tidak ada Sayyidah Zainab dan apa yang dia pesan-pesan yang dia sampaikan, laporan yang dia sampaikan tentang peristiwa itu di hadapan seluruh orang, mungkin perspektif orang sampai sekarang akan tetap menganggap bahwa Imam Husain itu haus kekuasaan, siap mengorbankan keluarganya untuk suatu cita-cita duniawi dan lain sebagainya. Ini Sayyidah Zainab yang mengubahnya. Ini peran yang luar biasa dalam sejarah, dan bahkan apabila kita melihat sejarah Islam, kita tidak menemukan ada sosok dengan postur dan peran sebesar Sayyidah Zainab. Tidak ada. Oleh sebab itu, kita ini sebagai pengikut Ahlul Bait misalnya tahu bahwa Sayyidah Zainab bukan hanya disanjung oleh Syiah, tapi disanjung oleh seluruh umat Islam. Sebagai contoh misalnya, kuburan Sayyidah Zainab itu adanya di Damaskus. Di Damaskus mayoritas mutlak orang itu Sunni, Muslim Sunni.
Tetapi kalau Anda datang ke sana, Anda akan lihat bahwa kuburan itu, makam dan pusara Sayyidah Zainab begitu ramai, dikunjungi orang, dihormati orang. Bahkan masyarakat Mesir juga karena afinitas dan keterkaitannya dengan Sayyidah Zainab sampai membuat juga pusara Sayyidah Zainab di Mesir. Untuk menunjukkan bahwa kedudukan Sayyidah Zainab ini sangat tinggi. Kita bisa lihat misalnya banyaklah adalah, bukan banyak ya, tokoh perempuan lain dalam Islam, tapi tidak ada tokoh perempuan dalam Islam seperti Sayyidah Zainab yang konsensus seluruh umat Islam dari semua spektrum madhab mengakui dan mengapresiasi peran serta statusnya. Ini luar biasa. Artinya bagaimana posisi Sayyidah Zainab setelah mengalami seluruh derita itu tadi, dan keinginan musuh untuk mendemoralisasi dan menjatuhkan mentalnya, menjatuhkan moralnya, menjatuhkan martabatnya, justru mampu dia balik. Ini yang menurut saya kekuatan. Kita tidak bisa melihat peristiwa Asyura sekedar semata-mata sebagai peristiwa kezaliman. Memang betul, ini kezaliman, ada pembantaian, ada penindasan. Tapi di sisi lain kita harus lihat bagaimana mereka yang ditindas ini tadi mampu membalik situasi. Membalik situasi dan memporak-porandakan strategi musuh yang ingin menghinakan Ahlul Bait, menjadi momen bagi Sayyidah Zainab dan rombongan untuk menunjukkan kedudukan dan martabat agung mereka. Sehingga 100, 200, 300 tahun kemudian sampai sekarang 1400 tahun lebih, umat Islam dari seluruh spektrum madhab memuja dan mengagungkan sosok Zainab.